Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888. Dia merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, dengan Nyai Latifah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya keempat dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hashim Asy'ari pada Kiai Abdus Salam, Kiai Soicah bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sumbu bin Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir, Mas Karebet bin Lembu Peteng bin Brawijaya V, Raja Majapahit ke-7. Sejak kanak-kanak, Kiai Wahab dikenal kawan-kawan sebagai pemimpin dalam segala permainan. Beliau dididik ayahnya sendiri bagaimana cara hidup seorang santri. Dia diajak salat berjamaah dan sesekali dibangunkan malam hari untuk salat tahajud. Kemudian, Kiai Haji Hasbullah membimbingnya untuk menghafal juz amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu, dia dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amaliyah sehari-hari. Kemauan keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak sejak masa kecil. Dia tekun dan sangat cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Hingga berusia 13 tahun, Kiai Wahab diasuh langsung oleh ayahnya. Setelah bekal ilmunya dianggap cukup, Kiai Wahab merantau untuk menuntut ilmu. Dia pergi ke satu pesantren, lalu ke pesantren lainnya, termasuk ke pesantren Bangkalan, Madura, asuhan Syekh Holil. Dia juga sempat nyantri di pesantren Mojosari, Nganjuk, dan Tebuireng. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Suara Nahdlatul Ulama, atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari menghimpun tokoh pesantren dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada tahun 1926. Kiai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang dan Kiai Abbas dari Cirebon merumuskan resolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rais Am NU. Dia meningkatkan dukungan NU kepada pemerintah Indonesia dalam memenangi perang melawan pemerintah Belanda. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada usia 83 tahun atau tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 1971. 43 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 2014, Kiai Wahab bersama dengan Jamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo, dan HR Muhammad Mangundiprojo diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Kisah pertama dikutip dari cirebontimes.com sebagai berikut. Kisah karomah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini berawal sekitar tahun 1970-an. Saat itu sedang dilakukan pemugaran bangunan Wisma Kakbah dan sebagian pondok pesantren Al-Latifiyah Bahrul Ulum Jombang. Tanpa disangka, akibat pemugaran bangunan tersebut banyak jin yang tidak merasa nyaman. Akibatnya, para santri konon ada yang kerasukan jin. Melihat kondisi demikian, akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah turun tangan. Seluruh jin yang merasuki para santri tersebut konon kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi satu. Tentu melakukan hal karomah tersebut harus dengan cara spiritual tertentu. Selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memanggil keponakannya Kiai Haji Soleh Abdul Hamid. Soleh, tolong pindahkan jin-jin ini ke bendungan di timur Sungai Pondok, perintah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik Paman Haji, jawab Kiai Soleh. Selanjutnya Kiai Soleh berusaha mengangkat para jin tersebut dengan posisi kedua tangan di depan.
Namun, Kiai Soleh ternyata tidak kuat mengangkat para jin tersebut dan berseru kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. "Paman Haji, berat, saya tidak kuat mengangkatnya," kata Kiai Soleh. Mendengar keponakannya tidak kuat mengangkat para jin, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendekati Kiai Soleh sambil mempraktikkan posisi kedua tangan di belakang layaknya orang menggendong. "Begini loh cara mengangkatnya," kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya Kiai Soleh menirukan posisi tangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan digendonglah para jin tersebut ke arah timur menuju bendungan sungai sebelah timur pondok. Sesampai di bendungan itu, para jin diletakkan dengan baik dan jin tersebut menerima tanpa perlawanan. Itulah kisah kesaktian karomah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengajarkan Kiai Soleh cara menggendong jin. Kisah kedua dikutip dari portal majalengka.pikiranrakyat.com sebagai berikut. Kisah karomah Mbah Wahab Hasbullah, melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab Hasbullah merupakan salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama, NU. Mbah Wahab Hasbullah adalah pengarang syair Ya Lal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Di sisi lain Mbah Wahab juga memiliki karomah yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Dikisahkan pada saat itu para kiai yang dipimpin oleh Mbah Kiai Abbas Buntet sepakat melanjutkan perjalanan menuju Semarang dalam rangka menghadiri pertemuan ulama NU meski waktu sudah beranjak malam. Rombongan kiai ini terdiri dari Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Abbas Buntet. Berangkatlah rombongan dari Jombang naik mobil sedan milik Mbah Wahab Hasbullah. Mereka tidak langsung ke tempat tujuan, tetapi singgah di beberapa pesantren dan kediaman kiai yang dikenal. Pesantren Langitan menjadi destinasi pertama rombongan. Singkat cerita, para kiai tetap melanjutkan rencana perjalanan sebelum nanti singgah lagi di pesantren sarang. Malam hari rombongan mulai memasuki wilayah hutan Cepu dan seketika segerombolan begal menghadang di tengah jalan. Melihat gerombolan begal mencegat, Kiai Asad pun turun dan mencoba bernegosiasi. Namun yang dilakukan Kiai Asad tidak berhasil. Beberapa begal semakin beringas mengeluarkan senjata tajam. Melihat gelagat begal, mulai tak terkendali Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai Asad. Begal pun terjatuh dan perlawanan sengit belum berhenti. Kiai Abbas pun memberi kode untuk membangunkan Kiai Bisri. "Ada apa ini ramai sekali?" tanya Mbah Bisri. "Begal nekat," jawabnya. Kiai Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas yang sedang menghadapi keberingasan sekelompok begal. "Kalau itu bagiannya Kiai Wahab," ungkap Kiai Bisri. "Kang, itu ada begal nekat." Kiai Bisri menepuk pundak Mbah Wahab. "Ada apa?" tanya beliau. "Begal," Kiai Bisri membisiki. "Oh begini loh caranya," kata Mbah Wahab sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, suara keras tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Seketika kelompok begal pun terpental dan terjungkal kaku tidak berdaya. Itulah karomah Mbah Wahab Hasbullah yang mampu melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Kisah ketiga dikutip dari pwnujatim.or.id sebagai berikut. Saat hail Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ke-46 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim banyak bercerita tentang karomah Mbah Wahab. Inspirator, pendiri dan penggerak NU sekaligus pahlawan nasional tersebut lahir pada 1886. Pada saat berusia 13 tahun, beliau berangkat mondok ke Langitan. Beliau berangkat naik dokar dengan membawa segala perbekalan. Di tengah jalan, tiba-tiba kudanya lepas sehingga dokar tersebut terjerembab. Si kusir otomatis jatuh. Walaupun kudanya ditemukan kembali, si kusir tak bisa lagi mengendalikan karena cedera. Di luar dugaan, Abdul Wahab Hasbullah yang baru berusia 13 tahun,
lalu berdoa dan mengusap bagian tubuh si kusir yang sakit hingga akhirnya sembuh seperti sedia kala. Perjalanan ke langitan akhirnya bisa dilanjutkan. Kisah keempat dikutip dari hidayatuna.com sebagai berikut. Inilah secuil kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sebagai seorang ulama yang alim, beliau memiliki banyak karomah dan keilmuan yang matang. Kisah-kisah mengenai karomah beliau dituturkan turun-menurun. Salah satunya adalah kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab Hasbullah yang akan diceritakan berikut ini. Alkisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i atau lebih dikenal dengan Aba Afandi. Pada masa itu masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam dan penganut setan. Terlampau bencinya mereka pada Aba Afandi sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Aba Afandi. Pernah mereka menghadang di jalan dengan senjata tajam, bahkan mengajak duel, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dan menyelamatkan Aba Afandi meskipun Aba Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Aba Afandi. Sering pula Aba Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam menyebutnya santet. Sampai akhirnya almarhum Kiai Haji Fatoni, senior Aba Afandi saat di pesantren Tebuireng, asal Penganjang Indramayu, memberitahu Aba Afandi bahwa orang tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam dengan tujuan ingin membunuh Aba Afandi. Kiai Fatoni pun menegaskan, ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong mengadakan ritual ilmu hitam untuk membunuh jenengan, Aba Afandi. Mereka sedang mencari waktu yang tepat, ujar Kiai Fatoni. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Aba Afandi pun langsung meluncur sowan pada gurunya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat itu Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras. Aba Afandi langsung menceritakan masalahnya pada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan agar Aba Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya seraya berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban yang biasa melingkar di kepala beliau tersebut ke wajah Aba Afandi muda, seraya berkata, "Sudah Afandi, mulai sekarang orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu." Pulang dari sowan Kiai Wahab di tengah jalan Aba Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal. Aba Afandi pun ekstra hati-hati karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi, orang tersebut justru bersimpuh dan minta maaf pada Aba Afandi. Aba Afandi pun terheran-heran karena memang tidak kenal dengannya. "Saya ketuanya jawara dari Kalimantan yang dibayar oleh si Fulan, nama samaran, dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula saya dan teman-teman sudah siap dan bertekad akan membunuhmu. Namun tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang saya tidak berani mengganggumu, teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya," tutur jawara tersebut. "Dan saya ini juga disuruh mewakili orang yang membencimu untuk meminta maaf," tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu, Aba Afandi pun berkata, "Iya sudah saya maafkan, bilang pada yang menyuruhmu jangan mengganggu saya lagi." Aba Afandi pun meninggalkan orang itu sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bergumam, "Alhamdulillah doa Kiai Wahab memang mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian secuil kisah mengenai sorban sakti Kiai Wahab Hasbullah. Kisah kelima dikutip dari santripos.com. Sebelum Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tahun 1971,
telah muncul kabar bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil Mbah Wahab telah wafat. Kabar wafatnya Mbah Wahab ini tentu membuat semua putra-putri dan keluarga beliau terkejut. Tidak terkecuali para santri Mbah Wahab. Mereka pun sedih mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian, keluarga Mbah Wahab maupun para santri menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada Mbah Wahab. Para santri menyiapkan terop dan kursi untuk para pentakziah. Demikian juga dengan sejumlah peralatan dan perlengkapan yang lain di rumah duka tersebut. Di tengah-tengah persiapan itu, tiba-tiba Mbah Wahab terbangun. Sontak kejadian tersebut semakin membuat kaget para santri, keluarga dan para pentakziah yang hadir di tempat tersebut. Sik gak sido. Aku jalok ditunda nang Gusti Allah. Ngenteni sakmerin muktamar NU, sebentar-sebentar nggak jadi, saya minta ditunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nunggu setelah muktamar, kata Munjidah menirukan perkataan Mbah Wahab saat bangun dari pembaringan itu. Peristiwa tak lazim ini tentu membuat para santri, keluarga dan para pentakziah terheran-heran bercampur gembira karena Mbah Wahab masih hidup. Dan ternyata benar, beberapa bulan kemudian akhirnya Muktamar NU ke-25 di Surabaya digelar. Saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah didaulat menjadi Rois Am PBNU menggantikan Rois Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat itu, Mbah Wahab memberikan sambutan di depan para peserta Muktamar. Namun, ketika prosesi Muktamar belum selesai, Mbah Wahab minta izin untuk pamit pulang karena kondisi kesehatan yang menurun. Berselang beberapa hari setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, kondisi kesehatannya semakin menurun. Mungkin ini termasuk salah satu yang dinamakan karomah. Ketika itu, sepertinya Mbah Wahab benar-benar telah tahu jika akan meninggal dunia, hingga akhirnya dipanggillah putra-putrinya untuk pamit. Wes saiki wayahe aku dipundhut. Sudah, sekarang waktunya saya dipanggil oleh Allah, katanya kala itu seperti ditirukan Bunyai Munjidah Wahab. Kemudian, Mbah Wahab mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu beliau pun menghembuskan nafas terakhir. Kisah ke-6 dikutip dari Tebu Ireng, Ko sebagai berikut. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, NU, yang mempunyai keahlian relatif lengkap. Ulama, politisi, pendekar dan menguasai banyak ilmu kesaktian. Seperti ilmu penataan atau peluru ilmu musuh, guntur saketi dan ilmu-ilmu linuwih lainnya. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga menguasai banyak hizib yang biasa diamalkan sehari-hari. Menurut buku, Tambak Beras, menelisik sejarah memetik uswah, yang merujuk cerita pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Kiai Haji Irfan Soleh. Salah satu kehebatan Kiai Haji Wahab Hasbullah yaitu ketika adu kesaktian dengan Presiden pertama RI Soekarno, Bung Karno. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Wahab Hasbullah punya kedekatan yang luar biasa dengan Bung Karno. Bisa dibilang lebih akrab jika dibandingkan dengan Presiden Soeharto. Kedekatan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bung Karno terekam dalam beberapa peristiwa. Kedua tokoh ini besar bersamaan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga pekikan kemerdekaan bebas disuarakan di Indonesia. Saking dekatnya, keduanya sering saling terlibat diskusi dan kadang juga saling menunjukkan sisi usilnya. Seperti peristiwa uji kesaktian yang dilakukan Bung Karno ke santri kesayangannya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu. Saat itu akan dilaksanakan rapat memutuskan sebuah permasalahan negara. Semua tokoh yang diundang sudah berkumpul dalam suatu ruangan, tinggal menunggu Bung Karno. Tak berselang lama kemudian sang proklamator itu datang dan tiba-tiba menghampiri Kiai Haji Wahab Hasbullah yang lagi duduk dengan sambil menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bung Karno yang terkenal dengan harismanya yang luar biasa itu menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika itu Bung Karno menepuk sambil berkata, "Ikut pendapatku." Maksudnya Bung Karno saat itu,
agar Kiai Haji Wahab Hasbullah berada di pihaknya saat rapat nanti dan tidak menyangkal pendapatnya. Ajaib, setelah mendapat tepukan bahu dari Bung Karno, mendadak tubuh Kiai Haji Wahab Hasbullah terkunci layaknya patung dan tidak bisa digerakkan. Bahkan mulutnya tak sanggup lagi berucap sepatah kata pun. Peristiwa aneh ini dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sekitar 10 menit. Selama itu pula Kiai Haji Wahab tak ubahnya patung di ruang rapat. Meskipun diam mematung, kesadaran Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak hilang. Ia berusaha melawan dengan menggerakkan tubuhnya, tapi gagal. Tidak kehabisan akal, Kiai asal Jombang ini lalu membacakan hizib di dalam hatinya agar bisa lepas dari trik Bung Karno. Selama Kiai Haji Wahab Hasbullah terdiam mematung, Soekarno pura-pura tidak memperhatikan dan keliling menyalami para tamu satu persatu dengan penuh senyum. Usaha Kiai Wahab tidak sia-sia. Setelah melafalkan beberapa hizib, akhirnya Kiai Haji Wahab bisa lolos dari sikap kaku bak patung. Tanpa banyak bicara, Kiai Haji Wahab langsung berdiri dan mendekati Soekarno yang baru saja duduk di kursinya. Tak mau kalah, Kiai Haji Wahab lalu melakukan hal yang sama, yaitu menepuk pundak Bung Karno sambil berkata, "Aku punya pendapat sendiri," kata tokoh pondok pesantren Bahrul Ulum ini. Saat mendekati sampai menepuk pundak Bung Karno, Kiai Haji Wahab Hasbullah membaca beberapa hizib. Efeknya adu kesaktian terjadi di sini. Sejurus kemudian Bung Karno langsung terdiam sekitar 30 menit tanpa bisa bergerak, sama seperti yang dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelumnya. Peserta rapat pun heran dengan bahasa tubuh Bung Karno yang tampak seperti patung dan membuat peserta rapat saling bertanya, tapi tak berani menegur. Di sisi lain, Kiai Haji Wahab Hasbullah tampak santai menikmati ruangan yang penuh tanda-tanda. Menurut Kiai Irfan, adu sakti antara kedua tokoh ini bukan pertarungan jelek, namun menunjukkan keakraban dalam bentuk lain. Yang pasti gurauan itu tidak merugikan negara, malah membuat permasalahan negara banyak terpecahkan lewat gurauan keduanya. Ini juga ciri khas tokoh-tokoh Indonesia yang selalu bisa rukun dan akrab dalam kondisi politik hangat. Setelah kejadian itu, hubungan Kiai Haji Wahab dan Bung Karno semakin akrab dan sering diskusi dalam berbagai masalah negara. Keduanya juga mengakui kelebihan masing-masing. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering meminta doa ke Kiai Wahab. Meskipun Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah dan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tapi hubungan keduanya tetap akrab. Soekarno sendiri resmi menjadi kader Muhammadiyah di tahun 1930. Bahkan Soekarno setelah itu, menjadi pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah milik Muhammadiyah di Bengkulu. Soekarno pun lantas beristrikan Fatmawati, seorang kader Aisyah organisasi Muhammadiyah, yang juga anak tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Fatmawati sendiri merupakan ibu dari sejumlah tokoh, salah satunya Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah termasuk pendiri NU bersama sang guru Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Wahab sempat belajar di pondok pesantren Tebuireng yang didirikan Kiai Hashim Asy'ari selama 4 tahun. Bahkan jiwa kepemimpinannya sudah dilatih di sini dengan menjadi lurah pondok pesantren Tebuireng.